Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi bagaimanapun, termasuk saat sekarang ini, kita tetaplah memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta berbagai karunia-Nya kepada kita. Saat ini memang kita berhadapan dengan ujian yang
sangat luar biasa beratnya, dan itu bukan hanya dirasakan oleh kita saja, tempat kita, negeri kita, bahkan di berbagai belahan dunia ini. Namun jika dibandingkan dengan banyaknya karunia nikmat Allah berikan kepada kita, kita juga harus jujur mengatakan bahwa karunia Allah, nikmat Allah terlalu besar yang Allah berikan kepada kita bila dibandingkan dengan ujian yang kita rasakan hari ini. Termasuk nikmat Allah pada hari ini, Allah masih memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk beraktivitas sesuai dengan aturan-aturan yang telah diberlakukan di negeri kita ini, khususnya di DKI ini. Hadirin jemaah berbahagia, khutbah Jumat kita pada hari ini adalah tentang ikhtiar dan doa. Kita adalah orang yang memang sudah Allah takdirkan untuk bekerja, beraktivitas sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Kita di satu sisi demikian kita berkewajiban untuk berusaha, bahkan keluar rumah untuk mencari nafkah. Namun di lain sisi kita berhadapan juga dengan keadaan yang seperti ini, ya kita diharapkan, diimbau, juga diwajibkan oleh pemerintah khususnya DKI untuk mengikuti protokol COVID-19 ini. Ikhtiarnya apa? Ya alhamdulillah seperti yang kita lihat pada hari ini dan kita rasakan beberapa waktu yang lalu juga di masjid seperti itu. Kita misalnya memakai masker, kemudian dengan tetap mencuci tangan, ya dengan sabun yang telah disediakan. Bahkan juga sebagian kita mempersiapkan di kantong-kantongnya hand sanitizer. Berikutnya kita menjaga jarak, physical distancing. Dan di masjid ini sudah dilakukan hal yang seperti itu. Kembali kita sampaikan seperti yang disampaikan pada Kamis yang lalu. Tentu saja ini tidak maksimal apa yang kita lakukan pada hari ini. Mungkin kalau dicari hadis juga tidak akan ditemukan hadisnya kalau ada shaf yang lurus tetapi jarang, tidak rapat. Bukankah selama ini selalu kita contohkan di masjid-masjid lainnya, sawu sufufakum, rapat sawu itu literalnya luruskan saf kamu. Tapi di dalam bahasa Arabnya dikatakan ilzaku wa tarassu manakibakum, tempelkan tumitmu, tempelkan atau rapatkan tumitmu dan bahumu. Itu disyariatkan yang seperti itu. Itulah safnya kita. Tidak ada yang memerintahkan kita untuk saf jarang seperti ini. Tetapi apa boleh buat, ini kondisi darurat. Kondisi darurat yang membuat kita harus seperti ini. Walaupun di dunia maya kita dapatkan bermacam-macam pendapat para ulama. Tidak jarang juga secara pribadi saya bukan dihujat tapi dipertanyakan barangkali keyakinan saya oleh 1-2 orang jemaah. Karena saya tidak mau sholat di masjid yang tidak menerapkan protokol COVID-19 ini, yang seperti ini. Walaupun saya diminta ngajar sana, saya tidak mau. Masa lebih takut kepada, kata mereka, masa lebih takut kepada corona daripada kepada Allah? Kira-kira demikian. Saya katakan, ilmu saya tidak ada apa-apanya dibandingkan para ulama-ulama baik yang ada di Indonesia ini maupun di luar sana. Contohnya Masjid Haram, bahkan yang mungkin sampai kepada saudara-saudara hadirin yang berbahagia, ada video sholat di Masjid Nabawi yang diimami oleh Syekh Ali Huzaifi tanggal 8 Syawal. Itu safnya jarang-jarang, ya bahkan lebih jarang daripada yang ada pada kita ini. Itu di Masjid Nabawi. Kurang banyak apa ulama di sana. Berikutnya saya mendapatkan kiriman dari ponakan yang qadarullah dia sekolah di Islamic University Madinah atau dengan Jamiah Islamiyah Madinah. Kita sebutkan banyak doktor-doktor jebolan dari sana itu yang sekarang ada di negeri kita ini. Dikirimkan kepada saya videonya itu. Jarang-jarang safnya ya seperti kita, bahkan lebih dari ini. Sampai saya tanyakan apakah betul di masjid kampus, karena beberapa tahun yang lalu saya pernah sholat juga di masjid itu. Saya datang ke kampus dan sholat di masjid yang sama.
Saya tanyakan, apakah betul ini masjid jamiah, masjid kampus? Dia panggil ayah, iya ayah, betul. Jadi saf kami berjarak antara 1 sampai 1,5 meter antara satu sama lainnya. Nah, kalau tempat tumbuh berkembangnya para ulama-ulama yang ahli seperti itu pelaksanaan sholatnya, lalu kalau pribadi saya, apalah saya? Tentu saja ilmu saya tidak ada apa-apa dibandingkan mereka. Berdasarkan itulah, pribadi saya, Bapak boleh ikut atau tidak, pribadi saya tetap memiliki komitmen untuk mengikuti aturan yang hari ini masih berlaku di negeri kita. Tidak maksimal kita melaksanakan ibadah, iya, tetapi kaidah mengatakan ma la tudraku kulluh la tutraku kulluh. Sesuatu yang tidak mungkin dapat kita lakukan semuanya, bukan berarti semuanya juga harus ditinggalkan. Artinya apa? Berjamaah kita masih diperbolehkan, yuk kita berjamaah. Saf lurus masih dibolehkan, yuk kita lakukan safnya lurus. Yang belum diperkenankan adalah merapatkan saf. Insya Allah langkah kaki kita yang berangkat dari rumah atau dari ruang kantor ke masjid ini untuk melaksanakan sholat berjamaah, untuk memenuhi panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu akan dicatatkan sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwah, cobalah sama-sama kita mengikuti aturan yang ada. Sekali lagi, arah seberat hati, ada terasa ketidaknyamanan, itu pastilah. Tetapi itu jangan menjadi penghalang bagi kita yang masih memungkinkan untuk datang beribadah. Tetapi jika tidak, mungkin di masjid-masjid bapak-bapak ada yang tidak menerapkan peraturan protokol COVID-19 ini, silakan Bapak sholat di rumah. Jika Bapak sholat masjid khawatir bisa kita menularkan, mungkin juga kita tertular. Jika kekhawatiran itu ada, silakan sholat di rumah. Insya Allah pahala sholat di rumah itu tidak akan mengurangi, tidak akan kurang dibandingkan sholat di masjid. Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba Allah sakit atau dia musafir, dengan sebab sakit itu misalnya dia tidak bisa sholat maksimal, seharusnya ke masjid tidak bisa ke masjid karena sakit. Seharusnya sholat berdiri tidak bisa berdiri, harus sholat duduk karena sakit. Atau karena musafir yang seharusnya sholat 4 rakaat tapi karena musafir dikerjakan 2, qasar misalnya. Yang seharusnya sholat tepat pada waktunya masing-masing, asar pada asar, dhuhr pada asar, tapi kalau kita safar harus dijamak dan qasar. Jika itu yang terjadi, kata Rasul, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Tetap dicatatkan bagi dia pahalanya seperti dia sholat dalam keadaan sehat, seperti dia sholat dalam keadaan tidak musafir. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Oleh karena itu jangan pula kita merendahkan jika ada sebagian saudara-saudara kita hari ini belum mau sholat ke masjid karena kekhawatiran dia. Kenapa? Ada di sana prinsip la darara wa la dirar. Ada hadis Rasulullah SAW. Apalagi dalam para pakar menyebutkan bisa jadi seseorang itu sudah ada virus bersama dia, tetapi karena imunnya kuat, dia tidak ada masalah. Namun ketika melakukan sentuhan atau apa dengan orang lain, bisa jadi yang orang lain itu lemah, justru dia menularkan. Atau sebaliknya, bisa jadi orang lain itu sudah ada virus pada dia, tapi karena imunnya kuat, dia tidak ada apa-apa. Giliran bersama kita di saat itu kita dalam keadaan lemah, maka kebahagiaanlah kita. Nah, untuk mempertahankan agar tidak terjadi penularan itu, ada namanya la darara wa la dirar. Jadi ikhwah, kepada saudara-saudara kita yang mencoba melaksanakan ibadah seperti ini, mudah-mudahan Allah rahmati kita, Allah ridhoi kita. Dan jika ada sebagian saudara-saudara kita yang masih sholat di rumah, khawatir, apalagi di masjid-masjid tempat mereka menetap tidak menerapkan protokol COVID-19 ini, jangan pula kita menganggap itu orang maaf ya, tidak ada imannya, lemah imannya, tidak takut kepada Allah dan sebagainya. Insya Allah dalam kondisi seperti ini para ulama sudah menjelaskan kepada kita masing-masing berpijak pada dalil.
Berikutnya itu ikhtiar kita. Bagian akhir yang khatib sampaikan adalah doa. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktu kita berdoa? Yang paling istimewa adalah dalam qiyamul lail, salat malam. Di penghujung malam kita berdoa kepada Allah. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi disebutkan, Rasulullah bersabda kepada Abu Umamah Al-Bahili, hendaklah kamu mengerjakan salat malam. Karena salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Satu. Yang kedua, qurbatun ila rabbikum, adalah sarana yang paling mendekatkan kalian kepada Allah. Itulah waktu yang paling mendekatkan kepada Allah. Di penghujung malam itu Allah turun ke langit dunia, planet yang terdekat ke planet bumi ini, yang disebut dengan Baitul Izzah. Allah mendekatkan dirinya kepada para hambanya ini. Di saat itulah kita bermunajat kepada Allah. Yang ketiga, wa maghfaratul lisayyi'at. Yang keempat, salat malam itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Yang keempat, wa manhatun 'alal ismi, menjadi protek, bisa memprotek diri kita dari perbuatan dosa. Nah, yang kelima, wa matradatun lil jasad, ya, disebutkan di situ minadda, yaitu di mana wa matradatun lidda'i anil jasad, yaitu bisa mencegah diri seseorang dari penyakit. Walaupun poin yang kelima ini dilemahkan oleh sebagian ulama hadis tentang hadisnya, ternyata sholat malam itu bisa meningkatkan imun kita. Dan dengan meningkatnya imun itu bisa menghindarkan diri kita dari berbagai bentuk penyakit yang bisa jadi menyerang kita. Karena itu ikhwah, di samping sholat malam berdoa kepada Allah, doa yang populer dalam hal ini adalah Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyil asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, aku berlindung kepadamu dari gila, aku berlindung kepadamu dari kusta, dan aku berlindung kepadamu dari segala bentuk keburukan penyakit. Silakan Bapak sisipkan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala virus, termasuk virus corona yang sekarang lagi mewabah di berbagai belahan dunia ini. Mudah-mudahan ikhwah, dengan ikhtiar yang maksimal kita lakukan. Kemudian pun juga tidak berhenti-hentinya kita berdoa kepada Allah. Termasuk berdoa antara dua azan, yakni antara azan dan iqamat yang memang ada waktunya. Berdoalah kepada Allah, berdoa dan teruslah berdoa. Yakin dan percayalah, insyaallah Allah akan dengar doa kita. Allah akan ijabahkan doa kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة آمين يا قاضي الحاجة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن فيروس كورونا ومن سيء الأسقام اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والسدائد من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.